dia diambil karena biar dia kenal sama ibunya dulu. Sama saya nomor 2 lah, nggak apa-apa, yang penting sama ibunya dulu gitu. Iya, nanti dia mikir kasihan gitu Mbak. Aku mikir ini kan saudara kandung, kenapa sih dipisah, harus aku dikasih sama orang, kok mama ngasih aku sama orang lain buat dirawat. Aku tuh mikir itu jangka panjang, kayaknya nggak bisa deh, mau diterusin sampai kapan pun nggak bakal enak. Jadi aku mikir ya udahlah, emang harus aku rawat apapun itu. Mungkin keteledoran aku dulu sendiri, nggak mikir panjang. Aku mikir orang baik itu emang bener dia mau mancing doang, Bang, nggak mikir kalau dia bakal kedagingan sampai sayang. Iya. Guys, alhamdulillah kita udah sampai, jadi kita langsung bikin penjelasan aja sama Bu Ines ya. Bu, tadi saya udah ketemu. Gimana saya jelasin nih awal mulanya? Jadi kita langsung aja ya Bu ya, gitu. Jadi biar Ibu ngerti, kalau misalnya ketemu saat ini mereka nggak siap, gitu Bu. Karena yang pertama harus izin sama bapak kandungnya, Dani ya. Sama jangan di tempat mereka nggak mau. Gitu. Jadi tadi aku udah ketemu, anaknya sehat sih, sehat walafiat. Terus kemarin tuh sempat kena eksim ya Bu, anaknya. Emang dia dari dulu eksim? Iya, terus kayak misalnya susunya, terus mulai dari deterjennya gitu-gitu. Nah, itu justru karena mulanya itu teh dia tuh dititipin sama saya gara-garanya itu. Ya Allah, saya kangen banget Tante. Tadi saya udah minta sih untuk ketemu, tapi mereka sih ini belum siap. Serius ya, pinter ngomongnya. Nah, tadi ibunya juga sempat nanya, kira-kira menurut Teh Novi yang terbaik seperti apa ya? Saya bilang dong, kalau Mbak nanya saya, ya pastinya saya mau nemuin anaknya, karena gimana pun juga bukan kita harus egois ya, kita mikirin kondisi anaknya. Kalau saya ditanya gitu, karena kalau saya pun apa ya, nggak pengen mutusin, jadi saya tahu rasa kehilangan kayak gimana, jadi saya nggak mau. Nah kebetulan ternyata Mbak Dewi itu subscriber saya, jadi dia tahu lah apa latar belakang saya kayak gimana. Ngobrol panjang lebar, yang intinya kenapa mereka kayak gitu, karena katanya mereka itu merasa diputusin sebagai orang tua. Katanya gitu. Terus mulai dari kalau dipinjam, katanya Mbak bikin status ya. Status gimana? Katanya mau baru dipinjam berapa hari, katanya Mbak nulis status diri. Enggak, itu demi Allah teh. Saya nih, omongan saya bisa saya pertanggungjawabkan gitu. Wallahi, saya kemarin bilang saya pengen karena dia nggak ada kabar teh. Ini boleh baca DM saya Katanya, bisa bertanggungjawabkan. Katanya gitu. Ini saya hanya sampaikan ya. Terus kalau mereka baru pinjam 1 hari kayak lebaran, terus Mbak ngerong-ngerong, ini saya mau sama keluarga juga. Malah justru nih, saya chat nggak ada yang saya hapus teh. Malah justru, Kak, lu lebaran di mana? Di Jawa, kata dia, di kampung. Katanya sehari baru dipinjam, Mbak seolah-olah kayak ngeburu-buruin kapan balikinnya. Jadi seolah-olah mereka kayak punya hutang.
yang notabene itu adalah anak kandungnya. Terus Mbak pun ketika gimana ya, ibunya hadir, Mbak tidak memperkenalkan dia sebagai ibu kandungnya. Nah itu sebenarnya juga yang nggak boleh sih Mbak gitu, karena gimana pun yang pertama tidak boleh menghilangkan nasab, terus yang kedua kasihan mentalnya Mbak. Kayak anak aku Mbak yang Laila yang umur 3 tahun itu yang paling udah mengerti ya, kalau ibu Lia walaupun ibunya ODGJ kita harus menjelaskan ini mama Lia, ini mama kandungnya gitu, ini mama kandungnya Laila. Nah kayak gitu-gitu. Jadi jujur di sini aku kayak bingung banget. Di satu sisi Mbak juga aku tahu rasa kehilangan kayak gimana, tapi di satu sisi dia ibu kandungnya yang berharap ya anaknya sayang sama dia. Gitu Mbak. Jadi ini boleh nggak, maaf ya Teh, saya potong gitu. Ini maaf banget yang sebesar-besarnya. Mungkin ada kesalahan dari saya, tapi saya nggak pernah Teh yang namanya ngilangin bahwa Dewi itu mamahnya. Justru malah ini Mimi. Kita ngasih tahu, cuman kan mungkin anaknya atau mungkin pas banget Dewi lagi di situ terus saya nggak kenalin. Gini. Gitu. Nah ini kan kalau misalnya Mbak satu sisi ngomong kayak gini, ntar yang satu sisi ngomong kayak gini. Kalau di sini kan saya netral ya Mbak, saya cuma pengen yang terbaik aja gitu untuk Naira, untuk semuanya gitu ya Mbak, bukan untuk Mbaknya aja, tapi untuk mental si anak, untuk mental Mbak juga, gimana rasa kehilangan. Tadi saya udah bilang sih. Nah jadi gini Mbak, tadi Mbak Dewi udah nyatet nomor teleponku. Nanti besok atau lusa kita janjian, mungkin di tempat makan, di kafe gitu ya Mbak, atau tempat kopi, kita ngobrol. Nanti ajak Dani juga selaku dari bapak kandungnya, yang terbaik seperti apa. Semoga sih ya, saya berdoa semoga juga mungkin Mbak Dewi setelah komunikasi sama Mas Dani mungkin bisa lebih apa ya, hatinya bisa lebih dilunakkan lah gitu. Kalau Teteh ini Teh, kalau Teteh tahu ya begini, saya sedikit cerita. Berkali-kali Dani selalu bilang ambil nih, ambil. Nah itu nggak ngakuin. Itu demi Allah Teh. Saya maksudnya, ayo kita berani ketemu. Makanya saya bilang, oh dia nggak ngaku. apapun omongan saya bisa pertanggungjawabin. Ini katanya Daninya yang minta ngambil si Mbak Dewi, udah ambil aja, ngapain anak dititip-titipin katanya gitu. Iya, Dani ngomong gitu, ngapain sih anak kata gitu, ambil, ntar kamu nggak bisa lo ketemu sama Naira. Itu ngomong di kontrakan kayu ringin sebelum ini terjadi. Saya bilang gini, iya Kak, mau gue juga gitu yang terbaik. Naira kan harus adaptasi Kak, lu kan tahu sendiri, kan lu yang ngomong saya gitu. Jadi sebelum kejadian ini 2 minggu yang lalu kalau nggak salah, Naira sempat dipinjem Teh ke apartemen lah nih. Saya justru dia cuma nengokin, malah saya ngajakin di sana bawa aja gitu. Itu disaksiin sama saya berani. Di sana bawa kata saya gitu. Nah diajaklah ke apartemen staycation Teh. Begitu sampai di apartemen kan pulang tuh check out ya jam 12. Pulanglah ke kontrakan kayu ringin ini. Jadi dia udah trauma di kayu ringin ini. Pernah dulu Kak gue minjem dong Naira sehari. Ya udah saya titipin nih. Jadi Kak, jadi gue pulang ya kata saya gitu. Dibawalah ke warung. Nah di situ Naira nangis. Dari Bekasi ke Citayam kan jauh Teh. Katanya sepanjang itu dia nangis. Bisa ditelepon. Tadi udah cerita sih. Tadi udah cerita gitu. Jadi Naira pun sekarang di sini juga, aduh kasihan banget ya, maksudnya ya ditarik sana tarik sini, takutnya juga malah dianya kenapa-napa gitu loh. Mungkin kalau sekarang kayaknya enggak, karena aku ngeliatnya juga takutnya mentalnya ini ya gitu. Jadi maksudnya lebih dikasih suasana baru mungkin di tempat permainan atau gimana, entah kita ketemu gitu, terus dibicarakan dulu nanti solusinya apa. Misalnya gini, oke ini udah solusinya dirawat sama ibunya, tetap ibunya yang ngambil alih, tapi boleh nggak sebulan sekali. Nah tadi kayak Mbak tadi, mungkin nanti Mbak akan ngomong langsung sama ibu kandungnya aja, karena Mbak ngomong gini, ntar yang sana ngomong gini, saya bingung karena saya nggak ada buktinya, karena kan kita juga baru kenal gitu. Jadi konteks di sini saya mau berusaha untuk senetral mungkin gitu. Yang saya pentingin itu adalah kondisi mental anaknya.
pun teh boleh Teh Novi dengerin voice note saya bilang gini, Kak gue ridho, gue ikhlas kalau Naira lo rawat gitu. Tapi tolong kasih saya Tadi ibunya juga gitu, ngomong, iya. Teh. Maksudnya gini, jangan bener-bener di los atuh teh gitu. Saya kan bener-bener ngerawat Naira gitu. Betul, saya juga ngeliat Berarti sih gitu. kalau bahasa kasarnya Nairanya juga ngerasa Mbak Ines itu kayak apa ya, jahat gitu atau galak, pasti nggak akan sesayang itu dia. Saya tahu ada ikatan yang besar gitu antara Naira sama Mbak. Saya paham, saya ngerti gitu. Tapi di satu sisi mungkin ibunya juga agak gimana gitu ya Mbak. Saya paham juga sih kondisi ibunya. Jadi kondisi ibunya di mana ketika dia mau ketemu sama anaknya kayak ngejauh gitu. Iya. Terus anaknya kayak ketakutan Iya, gitu. justru saya ini nggak tahu teh apa yang dipikirin sama Naira teh. Saya nggak pernah nge-treat, Dek jangan ini jahat, wallahi teh. Jadi yang kayak cerita mamanya baru assalamualaikum ke rumah saya, assalamualaikum. Yang tadinya dia di situ ngumpet teh di bawah di belakang saya. Terus posisi kemarin benar-benar ngambil posisi paksa teh. Ayo saya nahan teh, saya nahan nangis. Itu yang terakhir sebelumnya dia staycation. Mama iya nang dulu ye kata dia. Iya deh. Tapi emang ini sih, emang mereka mengakui bahwa emang sengaja gitu loh, mereka ambil paksa lah, mereka mengakui. Karena kalau misalnya nggak kayak gitu, katanya mau kapan lagi, karena Mbak udah dibicarain baik-baik pun belum menemukan solusinya gitu. Itu bicara baik-baik cuma sekali 2 minggu sebelum diambil tuh teh. Jadi kita nyari solusi seperti apa bagusnya, dan kita udah dapet nih kata sepakat. Kita sepakat Beda. sebenarnya teh. Sepakatnya gini. Dia bilang, Kak Naira kayaknya pengen deh lama sama gue, kata dia gitu. Ya udah gini aja, ini kan Naira harus adaptasi. Misalkan gini nih Kak, kita harus sepakat nih 1 minggu ini Naira nginep dulu sehari, ntar minggu berikutnya 2 hari, minggu berikutnya 3 hari, kan lama-lama ntar dia adaptasi sama gitu. Tapi jujur jauh banget sih Mbak kontrakannya. Tadi sumpah dari ujung ke ujung itu saya harus naik angkot dulu, terus angkot belok kanan, saya jalan kaki lagi ke depan. Berarti Terus bukan titiknya di sini ya, Teh? tapi bisa titiknya jauh banget. tapi teh maaf lah, tapi bisa dipastiin nggak, maksudnya Bisa misalkan ketemu. lusa besok gitu ketemu gitu, maksudnya jangan lagi. kabur lagi gitu. Oh enggak. Tadi kita udah bicara baik-baik, tapi nggak ketemu di kontrakan, nggak mau mereka, gitu. Jadi Saya tuh bener teh, demi Allah nih saya ngomong depan Teh Novi, depan ibaratnya kamera ya, saya saksiin, saya ridho, saya ikhlas kalau Naira sama mamanya lagi, tapi tolong jangan di los gitu teh. paham. Permintaan saya cuma itu doang. Paham. Gitu. Makanya nanti Mbak coba omongin dulu ya sama Mbak Dewi seperti apa maunya, yang Mbak rasakan, keluh kesah Mbak ya monggo disampaikan. Di sini kan saya cuman sebagai saksi aja ya Mbak, sebagai penengah. Maunya Mbak Mas gini nih, maunya pihak dari sana nih gini nih gitu, atau dari bapak kandungnya seperti ini. Nah maksudnya saya kita harus ketemu Mas, kita nggak bisa Mbak ngomong gini, ini ngomong ini, terus saya di sini bingung gitu loh, menyampaikannya juga bingung. Tapi secara garis besar intinya Mbak Dewi ngomong seperti itu. Terus kondisi Naira sehat gitu, kakaknya juga sehat, lucu, pintar, terus ceriwis gitu. Tadi aku gendong juga pas ibunya belum keluar gitu. Ya gimana ya Mbak, makanya di sini saya maunya ketemu kedua belah pihak aja dulu ya Mbak. Takutnya nanti kita salah-salah ngomong, biar nanti ibunya langsung, ibu Mbak Dewinya langsung yang menyampaikan sama Mbak. Soalnya banyak banget sih poin-poinnya kenapa dia melakukan seperti itu. Itu. Kalaupun alasannya kita nggak mengenalkan dia sebagai orang tuanya, itu menurut saya sih nggak benar ya, kurang ya. Soalnya dari Naira udah paham, kita selalu kenalin ini rumah Naira, terus tetangga kita di rumah juga tahu.
Mungkin langsung. itu mungkin lebih ke jiwa anaknya kali ya Mas. Mungkin kan karena Mbak sama Mas, Mbak sama Mas yang lebih dekat gitu. Jadi walaupun yang dikenalin ini ibu kandungnya loh, oh dia belum ngerti, nggak yakin menjiwai gitu. gitu loh. Maksudnya ini neneknya loh gitu. Sedangkan dia masih emang bener itu di sana nenek, mungkin dia juga bingung. Namanya juga anak 3 tahun belum bisa apa-apa gitu. Makanya nanti coba kita omongin dulu solusi yang terbaik. Nanti kalau Mbak mau ketemu sama Naira, saya bilang sama Mbak Dewinya lagi gitu. Saya juga kan nih apa namanya Tenopi bisa baca chat saya juga bilang, Kak, gue mau video call, terus kan nggak dibalas-balas. Terus saya bilang, udah Kak, nggak apa-apa kalau belum siap gitu. Artinya saya juga ngalah oh berarti dia belum siap gitu. Soalnya lebih ke kasihan Naira kayaknya ya, kalau video call dia kangen terus jadi katanya kebawa mimpi. Itu yang saya sedihin tuh maksudnya gini, Naira kan kemarin posisi lagi demam tinggi Dia kebawa mimpi Mbak. Saya kan 3 tahun ngerawat Naira tuh, saya jadi persis tahu banget kalau Naira lagi sakit tuh. Jangankan sama papahnya ya, yang 24 jam gitu, sama mama saya nggak mau, udah nemplok aja sama saya. Sedangkan di situ saya mikir Naira tuh belum deket sama Dewi, sama Rian, tuh gimana ya gitu. Saya tuh itu doang, saya sampai voice note, Kak tolong Kak, sejam aja Kak, saya bilang gitu. Masih ini sih, kalau nangisnya udah nggak biasa aja gitu. Dia kecil-kecil tapi dia pintar mengontrol emosi gitu. Tapi kalau untuk mimpi buruk kan itu di luar kendalinya dia. Nah itu dia masih kadang mimpi buruk, jadi kayak suka manggil nama Mbak katanya gitu. Nah itu yang saya sedihin gitu maksudnya ya ampun dia sampai sakit gitu. Kan ibaratnya dia sakit kangen, saya juga apalagi gitu Emang saya juga nggak nyalahin kodrat demi Allah. Saya tahu itu Dewi yang lahirin Naira, ibu kandungnya. Saya pun waktu Naira ulang tahun, saya ngucapin terima kasih ke Dewi udah ngelahirin anaknya yang cakep gitu ya, yang cerdas gitu. Tapi itu satu pinta saya kalau emang Naira dirawat sama Dewi, saya lebih ikhlas. Tapi tolong gitu, kalau misalkan ini saya pinjem gitu sehari apa 2 hari gitu. Paham. Penting masih bisa ketemu, saya masih tahu dia rumahnya di mana. Ini kan kayak seakan-akan saya tuh penjahat saya nggak tahu rumahnya di mana, aksesnya ditutup, saya harus gimana? 3 bulan matiin saya pelan-pelan kalau kayak gitu. Doang sih. Ya udah nanti aku atur ya Mbak jadwalnya ya. Semoga sih lebih cepat lebih baik biar selesai gitu. Mau gimana, mau seperti apa. Ini harus diselesaikan baik-baik karena Mbak Dewinya pun kooperatif gitu. Mungkin kalau nggak kooperatif kita bisa ya kayak ya udah Mbak maunya gimana. Tapi kalau dia kooperatif kan kita juga segan ya karena dia baik gitu loh. Dia ada niat baik. Saya ngerti perasaan Mbak Ines, kata dia. Ya sesama perempuan kali ya Mbak ya, kita pasti tahu lah masing-masing. Tapi mungkin kayaknya banyak deh Mbak miskomunikasi di antara kalian. Jadi kayak ibunya ternyata tersinggung di sini, Mbak ternyata tersinggung di sini gitu. Terus nggak diungkapin gitu. Harusnya kayak gitu-gitu kan diungkapin. Misalnya dia gue nggak suka dia lo gini. Harusnya kan seperti itu. Tapi mungkin Mbak pendem gitu. Terus begitu pun dari Mbak Dewi ada yang Mbak Ines dia nggak suka sama Mbak Ines nih ininya. Nah itu nggak diungkapin sama dia cuma ngungkapin sama suaminya. Ya terus gitu. Satu lagi maksudnya ini saya klarifikasi ya tadi kan dia bilang kayaknya kalau saya pinjam sehari saya ketakutan. Saya bisa ketakutan itu kan ada sebab dan akibat Kenapa saya bisa takut gitu? Karena Rian sendiri yang ngomong, Kak jemput Naira kayak yang tadi saya cerita di staycation jam 12 pulang ke kontrakan jam 2 dia langsung telepon saya video call, Kak tolongin Kak Naira nangis Kak nggak berhenti nggak mau makan nggak mau nyusu sampai kayak gitu. Terus saya video call Dek tungguin ya bentar mama jemput, Naira nggak boleh kayak gitu. Nah diajarin sama Rian, Naira mau nggak pulang ke Mama Ines ngangguk deh, tapi Naira harus makan.
harus minum susu gitu. Nah itu kita ngobrol berempat loh teh itu, ada Dewinya juga. Terus katanya Rian, terus gue bilang gini Kak ke Dewi, emang kamu gak kesian tuh ngeliat Naira sampai nggak mau makan loh, nggak mau makan, nggak mau nyusu loh, saking dia pengen ketemu Ines yang tadinya kita niat senang-senang sama anak, lihat kayak gitu Kak, gue kesian terpuruk gitu. Dia diem aja di pojokan. Tapi suaminya sayang sih sama anaknya, suami sambungnya ya, aku lihat sayang dia itu, karena ya bisa kelihatan lah ya, anak kalau dekat itu berarti bapaknya bisa ngikutin gitu. Nah ini tadi aku lihat Naira sama kakaknya ya, itu sayang banget sih sama ayah sambungnya. Itu teh makanya kenapa saya ada rasa khawatir nih Naira kalau misalkan lama-lama tadi ini nggak ya gitu kan dia baru sehari aja si Rian udah ngomong kayak gitu kan saya nggak bisa ngambil kesimpulan kalau dia nggak cerita kayak gitu teh gitu. Aku paham sih. Ya udah gitu aja ya Mbak, jadi aku nanti abis ini kan kayak kasih waktu dia dulu ya ngobrol gitu mungkin sama suaminya, nanti abis itu aku telepon Mbak, nanti aku kabarin Mbak besok nih atau lusa atau kapan sesiapnya dari pihak mereka, jadi kita tinggal tunggu info aja. Tapi yang bisa, mudah-mudahan yang bisa pastiin jangan sampai kemana-mana gitu teh. Oh pergi gitu? Oh enggak, aku pastiin kok, bisa pegang aku, percaya sama aku soalnya bisa tahu. Maka tadi aku bilang tenang Mbak, dia kooperatif karena aku ngikutin dia nggak mau dikontrakan. Oh ya udah nggak apa-apa, karena dia punya alasan privasi. Aku mengerti sih kalau itu privasi, dia pengen ngejaga privasinya, terus kasihan juga Nairanya, aku paham gitu. Makanya aku bilang ya udah Mbak, baiknya gimana, ya udah di luar gitu. Terus dia tadinya mau ya udah Mbak Novi gimana malam ini, tapi saya pikir lagi loh harus ada bapak kandungnya, lebih enak gitu. Nanti mungkin Mbak juga bisa telepon bapak kandungnya seperti apa untuk lebih menenangkan mungkin Mbak Dewinya untuk nantinya. Berarti saya tinggal tunggu Teh Novi aja kali ya? Iya betul, tinggal itu aja sih ya, tinggal tunggu kabar. Oke gitu aja ya guys. Sekali lagi di sini kita mau cari solusi, bukan cari pembenaran ini benar ini salah. Enggak, aku nggak ada berhak untuk menentukan itu ya. Aku pikirin cuma kondisi Naira yang cantik banget, masya Allah, tapi mohon maaf nanti kita blur karena kita akan jaga privasi anak. Namanya anak itu dilindungi oleh negara dan pemerintah, anak di bawah umur. Jadi aku nggak mau nanti Naira sekolah nanti akan jadi pembahasan ini itu, aku nggak mau gitu. Dan yang kedua, ini akan menjadi pembelajaran juga, ternyata di hidupan nyata nih ada loh kayak gini gitu. Konflik-konflik yang seperti ini gitu, untuk menjadi pembelajaran kita lebih berhati-hati. Karena jujur kalau emang kita udah ngerawat pasti udah sayang banget sih Mbak. Yang udah ngerawat dari umur 4 bulan ya? 3 bulan. Oh 3 bulan, dari umur 3 bulan sampai 3 tahun. Malam begadang, sakit dirawat, semuanya kebutuhan terpenuhi gitu, saling gotong royong juga sama Mbak Dewi ya gitu. Penjelasannya sih seperti itu. Aku ngambil poinnya sudah aku sampaikan ke Mbak Ines. Untuk selebihnya aku tidak bisa jelaskan. Mungkin nanti biar kedua belah pihak yang menjelaskan satu sama lain, ini loh yang disuka, ini loh yang nggak disuka. Aku sih ya berpendapat tadi pas lagi di jalan, ini mah miskomunikasi sih gitu. Miskomunikasi yang dibiarkan jadinya ya udah berkembang seperti itu, numpuk. Yang satu gondok ini, yang satu gondok ini, yang satu pengen yang terbaik seperti ini, yang satu seperti ini, lebih kayak gitu sih. Tapi aku percaya kok kedua belah pihak sama-sama sayang sama Naira, sayang banget, aku akuin. Karena tadi Mbak Dewi juga sempat nangis menjelaskan ya gimana sih seorang ibu yang nggak sedih anaknya nggak ngenalin dan lain-lain. Aku juga mengerti, makanya aku di satu sisi ini bingung serba salah. Di satu sisi aku merasa Mbak Dewi berhak, tapi di satu sisi aku juga melihat kondisi Mbak Ines juga menyayanginya seperti anak kandung sendiri gitu ya. Jadi bismillah, semoga Allah membukakan hatinya Mbak Dewi, melunakkan hatinya Mbak Dewi. Aku sampai merinding guys.
lebih apa ya, memberikan yang terbaik lah untuk anaknya. Kalau emang anaknya mungkin mau ketemu cuma sebulan sekali, ya semoga Allah melunakkannya gitu ya. Sebulan sekali nothing kok, nggak ada apa-apanya ya, hitung-hitung main, hitung-hitung kangen-kangenan gitu. Dan nanti kalau emang mau ada komitmen pun ya boleh ya, misalnya oke, komitmen pokoknya 1 bulan sekali, yang penting jangan diputusin gitu aja. Karena kasihan sih, namanya udah melewat 3 tahun kan, jasa yang tidak terbayar itu oleh uang yang seperti itu gitu ya. Kasih sayang tanpa batas. Oke, bismillah ya, nanti kita follow up lagi perkembangannya seperti apa. Aku tinggal tunggu info dari Mbak Dewi dan juga suaminya tentang pertemuannya mau di mana, kapan, dan sama mantan suaminya juga yaitu Mas Dani untuk membahas ini semua. Jadi orang dewasa aja yang ngebahas, anaknya katanya mau dititipkan dulu. Setelah itu nemuin solusi mungkin akan diketemukan, katanya seperti itu ya. Ya udah, terima kasih banyak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like falling apart into a cold ocean.